dugaan pelanggaran Permendagri. Bagaimana pendapat Bapak? Eh, yang pertama saya melihat bahwa proses ini sangat menyalahi aturan. Saya melihat Bupati Kupang sudah terlewat dalam menjalankan roda atau kepemimpinannya di Kabupaten Kupang. Karena proses seleksi dirut itu diatur dalam Permendagri 37 tahun 2012. Di pasal 35 itu menjelaskan syarat-syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh seorang calon direktur. Dan setelah dilakukan proses seleksi, ternyata direktur yang diusulkan untuk menjadi dirut itu usianya sudah melewati yang ditentukan dalam Permendagri. Dan tentu ini sangat melanggar Permendagri. Dan kalau misalnya ini sampai dilanjutkan, ya kita pikir Bupati sudah menjalankan pemerintahan tidak sesuai dengan peraturan membuang mutlak. Prinsip itu sudah diabaikan. Karena terus terang kita senang dengan gebrakan-gebrakan yang dilakukan oleh Bupati, ketegasan-ketegasan dalam mengambil beberapa keputusan terkait dengan pencopotan kepala dinas, pencopotan kepala desa, kemudian kemarin itu yang terakhir kepala desa. Dan ini kita tentu kita sangat apresiasi ini. Tetapi ketika direktur kemudian juga dipaksakan untuk dilantik dengan mengabaikan Permendagri, saya kira seluruh bupati tidak konsisten dalam mengharapkan dan menjalankan aturan yang ada di seluruh Kabupaten Kupang. Jadi pada prinsipnya saya paham dengan pernyataan pimpinan 2 hari lalu Ibu Sofi Zehar. Dan kemudian apakah tadi ada beberapa pimpinan mengatakan bahwa ini ada ke depan akan mau dilakukan ODP dengan pihak-pihak terkait, atau benar Pak Iwan? Ya, artinya saya kira itu nanti keputusannya ada di pimpinan. Tetapi tentu sebagai DPRD, anggota DPRD, kita akan melakukan fungsi pengawasan kita. Nah, ini bagian yang akan kita lakukan, karena fungsi pengawasan yang kita lakukan adalah kita mencegah sehingga tidak terjadinya tindak pidana korupsi di kemudian hari. Karena jika ini kalau dipaksakan, tentu saat nanti pemeriksaan BPK atau BPKP itu pasti akan menjadi temuan. Nah, ini kita tentu tidak berharap itu terjadi. Sehingga fungsi pengawasan itu akan kita lakukan. Dan kebetulan saya juga ada di komisi yang bermitra langsung dengan Kementerian Perhubungan, dan kita akan dorong untuk nanti kita panggil pihak terkait untuk kemudian kita dengar penjelasannya. Dan ini nanti kita sampaikan kepada pimpinan. Perundang-undangan yang berlaku. Itu sumpah dan janji bupati. Kalau misalnya itu diabaikan, maka ya tentu ini ada sanksi. Gitu. Nah, kami tentu sebagai wakil rakyat, kita akan melakukan tugas pengawasan kita terkait dengan hal-hal ini. Memang ada banyak hal, sebenarnya ada banyak hal yang perlu nanti kita sampaikan ke pemerintah terkait dengan 100 hari kepemimpinan Pak Isleri dan Aurel. Dan itu sudah kita rangkum dalam catatan kritis kita. Dan itu kita sudah buatkan itu semua nanti dalam pemenangan fraksi kita. Ada satu yang menarik Pak Dewan soal melanggar sumpah dan jabatan. Kalau misalnya hal itu terjadi dan bisa dibuktikan, apa langkah konkret yang bisa diambil oleh DPR sebagai wakil rakyat? Tentu kan kita punya ada hak kita. Kita pelasi hak untuk mendapatkan pendapat dan sebagainya, itu kan pasti akan kita lakukan. Gitu. Itu harus kita lakukan dengan pemerintah.